Ada satu survei yang menarik nih, Bapak Ibu perhatikan ya. Datang di ibadah minggu hanya akan membawa pertumbuhan rohani sebesar 5% saja. Sedikit sekali Bapak Ibu Saudara. Lalu di mana kita bisa bertumbuh secara maksimal? Mari belajar bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Dari ayat ini kita bisa tahu gaya hidup jemaat mula-mula adalah di komunitas kecil, di kelompok sel. Melalui komunitas kecil ini mereka dimuridkan, mereka digembalakan sehingga mereka bisa bertumbuh secara maksimal. Apa bedanya ibadah di hari Minggu dan ibadah di komunitas kecil di rumah-rumah? Satu hal yang membedakan adalah adanya sharing Bapak Ibu Saudara. Di komunitas kecil mereka bisa sharing berbagai hal, baik sharing berkat maupun sharing beban kehidupan. Di kebaktian hari Minggu atau ibadah raya kita hanya mendengar firman Tuhan, mendengar pengajaran saja. Tapi tidak mungkin kita bisa sharing. Sharing ini adalah roda yang menggerakkan dan menghidupkan satu komunitas kecil. Tanpa sharing, komunitas kecil tidak akan bisa hidup. Melalui sharing ini setiap anggotanya diperlengkapi untuk bisa bertumbuh menjadi dewasa rohani. Amsal 27 ayat yang ke-17 menuliskan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di komunitas ini tiap anggotanya saling mengasah dan saling mempertajam. Hal lain yang menyebabkan setiap anggota di komunitas kecil ini bisa bertumbuh adalah karena mereka bisa saling mendorong, saling memperhatikan, dan saling menasihati apabila ada yang salah. Seperti yang tertulis di Ibrani 10 ayat yang ke-24. Begini bunyi firman Tuhan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Tentu akan lebih mudah memperhatikan 10 orang dibandingkan dengan 1000 orang. Tentu akan lebih mudah mendorong 10 orang dibandingkan dengan mendorong 1000 orang. Masih ingat satu kisah di mana ada satu orang yang lumpuh kemudian ditandu oleh teman-temannya? Saya bacakan dari Markus 2 ayat 2 sampai yang ke-4. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ini menjadi satu bukti betapa pentingnya kita memiliki komunitas kecil. Karena di komunitas ini kita bisa menerima seseorang apa adanya, menerima kelebihannya dan menerima kekurangannya tanpa merasa dihakimi. Seperti kisah yang kita baca di ayat tadi, ketika ada satu orang yang lemah, teman-temannya ini membantu, membawa dia untuk datang kepada Tuhan dan akhirnya bisa dipulihkan. Hal yang selanjutnya, mengapa komunitas kecil ini penting? Komunitas kecil ini merupakan follow up pengajaran yang diberikan di kebaktian minggu atau di ibadah raya. Di komunitas kecil ini pengajaran-pengajaran bisa didiskusikan, lebih diperdalam, dan yang terpenting bisa dipraktekkan bersama-sama. Dan untuk mendapatkan perubahan yang menetap, salah satu sarananya adalah komunitas kecil ini. Nah, perubahan apa saja yang diharapkan melalui komunitas kecil di rumah-rumah ini? Yang pertama adalah perubahan pola pikir atau paradigma kita. Yang kedua adalah perubahan sikap hati atau attitude. Yang ketiga adalah perubahan tingkah laku atau behavior. Melalui perubahan-perubahan ini, nanti setiap anggota di komunitas kecil akan menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Saya lanjutkan kisah para rasul 2 ayatnya yang ke-47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari
Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Setelah anggota-anggota kelompok sel bertumbuh secara rohani, akibat yang akan didapatkan adalah yang dituliskan di ayat ini. Mereka akan disukai semua orang. Dan perhatikan, komunitas kecil adalah awal dari sebuah multiplikasi. Di ayat yang kita baca tadi menuliskan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah. Haleluya.